Oke, teman-teman asal omong, selamat berjumpa kembali. Kali ini tim asal omong sudah menyiapkan naskah yang ingin diomongkan pada kesempatan ini. Kesempatan ini kita akan ngomong, ya, ini kita akan ngomong bahwa ada sinyal, ya, bahwa ada sinyal Demokrat tolak Nasdem di koalisi Prabowo Gibran. Nah, bagaimana ulasannya itu, ya, mohon teman-teman asal omong simak, ya. Nah, dan juga ulasannya ini teman-teman bisa membaca besok, ya, bisa membaca besok ini di Sepak Pojok, pojokbebas.com. Oke teman, ya, kira-kira begini. Wacana tentang bergabungnya Nasdem, ya, wacana tentang bergabung Nasdem dengan koalisi Prabowo Gibran ramai dibicarakan. Para pengamat menduga ada upaya-upaya serius dari Prabowo di satu pihak untuk menggandeng Nasdem dalam pemerintahannya. Lalu pada pihak lain, Nasdem menyambut upaya itu dengan sikap terbuka. Ya, namanya ada angin surga gitu, ya. Nah, itu. Nah, hal ini dapat dilihat dari kunjungan Prabowo ke Partai Nasdem yang disambut dengan tangan terbuka oleh Surya Paloh. Bahkan kepada Prabowo dibentangkan karpet merah. Pertanyaan kita adalah, apakah partai-partai pendukung koalisi Prabowo Gibran akan menyambut kehadiran Nasdem dalam koalisi mereka yang telah mereka perjuangkan mati-matian demi kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres yang lalu. Pada saat ini terdapat dua kepentingan yang berbeda dalam koalisi Prabowo Gibran. Ya. Kepentingan yang pertama adalah kepentingan pemerintahan Prabowo Gibran. Kepentingan pemerintahan Prabowo Gibran adalah stabilitas politik. Itu sudah pasti. Prabowo Gibran menginginkan stabilitas politik, ya. Ya. Prabowo Gibran berkepentingan agar kebijakan-kebijakan politik pembangunan yang akan mereka keluarkan untuk merealisasi janji-janji kampanye mereka tidak mengalami hambatan politik, terutama politik legislasi di DPR. Oleh karena itu, Prabowo Gibran berupaya merangkul sebanyak mungkin partai politik untuk mengambil bagian dalam pemerintahannya nanti. Nah, teman-teman, ini yang paling penting, ya. Sekali lagi, Prabowo Gibran berkepentingan, ya, agar kebijakan-kebijakan politik pembangunan yang akan mereka keluarkan untuk merealisasikan janji-janji kampanye mereka tidak mengalami hambatan politik, terutama politik legislasi di DPR, ya, sekali lagi legislasi di DPR. Oleh karena itu, Prabowo Gibran berupaya merangkul sebanyak mungkin partai politik untuk mengambil bagian dalam pemerintahannya nanti. Prabowo Gibran tidak menghendaki adanya oposisi yang terlalu kuat di satu sisi, ya, ini, dan dominasi di DPR, atau bahkan mereka tidak menghendaki adanya oposisi. Sementara itu, kepentingan partai-partai koalisi yang telah berjuang bagi elektabilitas Prabowo Gibran adalah kekuasaan dalam pemerintahan Prabowo Gibran itu sendiri.
semakin besar kekuasaan yang diperoleh, ya sekali lagi, semakin besar kekuasaan yang diperoleh dalam pemerintahan, semakin besar pula modal politik dan ekonomi yang mereka peroleh untuk memperkuat diri dalam menghadapi kontestasi politik berikutnya. Namun, kekuasaan dalam pemerintahan itu bersifat terbatas, sebab terbagi dalam nomenklatur kementerian. Jumlah kementerian terbatas, oleh karena itu, semakin banyak partai politik yang bergabung dalam koalisi, maka semakin sedikit jatah menteri. Sebaliknya, semakin sedikit partai politik yang bergabung, semakin banyak jatah menteri yang akan diperoleh. Oleh karena itu, partai-partai politik koalisi sekurang-kurangnya dalam ruang belakang bersikap politik mereka dan berusaha mencegah banyaknya partai politik yang bergabung dalam pemerintahan. Meskipun pada ruang depan mereka akan mengatakan bahwa jatah menteri adalah hak prerogatif presiden. Tetapi pada ruang belakang, sikap politik mereka jelas, yaitu tidak terbuka menyambut partai politik baru dalam koalisi. Sikap partai politik koalisi semacam itu secara pragmatis bisa dipahami. Mereka telah berjuang dengan keras selama kontestasi pilpres berlangsung. Mereka tidak hanya mengeluarkan biaya yang besar, tetapi juga berseteru dengan partai-partai politik yang berseberangan pilihan. Saking kencangnya seteru itu, bahkan ada yang hampir baku jotos. Setelah kontestasi mereka disambut dengan terbuka di atas karpet merah, rasanya sulit untuk membayangkan penyambutan itu terjadi dengan sikap yang lapang dada. Salah satu partai yang secara terbuka menyampaikan sinyal penolakan itu adalah Partai Demokrat. Nah, sinyal itu disampaikan oleh Partai Demokrat pasca Prabowo menyambangi gedung Partai Nasdem dan Surya Paloh menyambut sambangan itu di atas karpet merah dengan tangan terbuka dalam pelukan yang hangat. Penolakan Partai Demokrat terhadap Nasdem di koalisi Prabowo Gibran disampaikan oleh AHY dalam pidatonya beberapa hari yang lalu di salah satu hotel di Jakarta. Ia mengatakan bahwa Partai Demokrat beruntung memilih untuk meninggalkan koalisi perubahan. Koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres yang barusan berlalu. Koalisi ini dipimpin oleh Partai Nasdem. Partai Nasdemlah yang pertama kali mengusung Anies Baswedan. Lalu Partai Nasdem pula yang mempunyai andil besar menerima Muhaimin untuk menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Anies Baswedan. Terhadap tindakan Nasdem itu, akhirnya Partai Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan dan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Nah, pilihan untuk bergabung dengan Prabowo Gibran, kata AHY, merupakan pilihan yang tepat. Tepat karena pilihan itu menghasilkan kemenangan yang besar pada Prabowo Gibran. Artinya, Partai Demokrat berada dalam barisan koalisi yang memenangi pilihan presiden atau pilpres. Pernyataan AHY tersebut bukan sekedar glorifikasi, ya. Sekali lagi, bukan sekedar glorifikasi terhadap kemenangan Prabowo Gibran dalam pilpres kemarin. Pertanyaan itu juga berarti sinyal yang diberikan kepada Partai Nasdem bahwa Partai Demokrat menolak secara halus
kehadiran Nasdem dalam koalisi Prabowo Gibran. Ya, jadi ini sekali lagi pernyataan AHY tersebut ya bukan sekedar glorifikasi terhadap kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres kemarin. Pernyataan itu juga berarti sinyal yang diberikan kepada Partai Nasdem bahwa Partai Demokrat menolak secara halus kehadiran Nasdem dalam koalisi Prabowo Gibran. Nah, penolakan Partai Demokrat dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pragmatis mengenai jatah kursi menteri, tetapi juga berkaitan dengan etika komunikasi politik tidak baik yang ditunjukkan oleh Partai Nasdem saat mereka sama-sama mengusung koalisi perubahan. Jadi sekali lagi ya saya ulangi, penolakan Partai Demokrat dalam konteks ini ya, tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pragmatis mengenai jatah kursi menteri, tetapi juga berkaitan dengan etika komunikasi politik yang tidak baik yang ditunjukkan oleh Partai Nasdem saat mereka sama-sama mengusung koalisi perubahan. Partai Nasdem tidak secara terbuka menolak AHY untuk berpasangan dengan Anies dan juga tidak membangun komunikasi politik yang baik dengan Partai Demokrat sebelum menerima Muhaimin Iskandar. Jadi teman-teman ya, itulah ulasan asal omong ya yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga omong-omong kita pada kesempatan ini berkenan bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.